Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Jaki Altaf dari kelas 12 A4. Di sini saya akan membuat video tentang percobaan elektrolisis larutan CuSO4 menggunakan elektroda karbon. Sebelumnya kita lihat video ini ya. Nah, teman-teman, pasti kalian punya banyak pertanyaan ya tentang video yang dimaksud tadi. Langsung saja kita ke yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu tujuan percobaan. Menganalisis adanya perubahan yang terjadi pada reaksi elektrolisis larutan CuSO4. Jadi yang kita tonton tadi itu merupakan reaksi yang ditunjukkan oleh larutan CuSO4. Dasar teori. Sel elektrolisis adalah sel elektrokimia di mana terjadi bentuk perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Dalam sel ini, pada saat arus listrik dialirkan ke dalam larutan elektrolit, akan terjadi pemisahan ion-ion dalam larutan, di mana ion-ion positif atau kation akan mendekati elektroda negatif, yaitu katoda, dan ion-ion negatif atau anion akan mendekati elektroda positif, yaitu anoda. Pada katoda akan terjadi reaksi reduksi ion atau air, dan pada anoda akan terjadi oksidasi anion atau air atau logam elektroda bergantung pada jenis elektrolit serta anoda yang digunakan. Alat-alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada gelas kimia, yang kedua ada pipet, yang ketiga ada pipet U, yang keempat ada kabel elektrolisis, yang kelima statif, yang kelima corong, yang keenam amplas, dan yang enam batang karbon, dan yang terakhir adalah power supply. Bahan-bahan yang digunakan ada dua, yaitu larutan CuSO4 dan indikator PP. Langkah kerja. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menjepit baterai positif dengan kabel elektrolisis berwarna merah. Yang ketiga, menjepit baterai negatif dengan kabel elektrolisis berwarna hitam. Dan yang keempat, memasukkan larutan CuSO ke dalam pipa U. Yang kelima yaitu memasukkan grafit ke dalam pipa U. Dan yang keenam, mengamati perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, menghubungkan kedua elektroda dengan sumber arus listrik searah atau menggunakan power supply 9 volt. Yang kedelapan, ada mengamati perubahan reaksi yang terjadi dan mencatat hasil perubahan pada masing-masing pipa U. Yang kesembilan, memasukkan data yang diperoleh dalam tabel pengamatan. Selanjutnya yaitu ada hasil pengamatan. Nah, dari video yang tadi kita lihat dapat kita simpulkan bahwa anoda perubahan elektrolisisnya itu terdapat banyak gelembung, dan perubahan warna setelah elektrolisis yaitu tidak terjadi perubahan warna. Karbonnya biasa saja. Nah, cairan yang kedua di bagian katodanya gelembungnya sedikit keruh di sekitar elektroda. Karbonnya terkikis, perubahan warna setelah elektrolisis, karbonnya terkikis berubah warna menjadi merah keunguan seperti yang tadi kita lihat. Jadi untuk pembahasannya itu seperti ini. Elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda C. Reaksi yang terjadi yaitu di katoda 2Cu2 plus tambah 4E menjadi 2Cu. Di anoda 2H2O menjadi
4H plus plus O2 plus 4E. Nah, setelah itu kita hitung nih, karena di katoda ada 4E dan di anoda ada 4E, kita coret 4E dan 4E nya. Jadi langsung saja kita hasilkan, yaitu reaksinya 2Cu2 plus ditambah 2H2O menjadi 4H plus plus O2 plus 2Cu. Kesimpulan. Nah, elektrolisis adalah penguraian suatu elektrolit oleh arus listrik. Pada sel elektrolisis, reaksi kimia akan terjadi jika arus listrik dialirkan melalui larutan elektrolit, yaitu dari energi listrik atau arus listrik, diubah menjadi energi kimia atau reaksi redoks. Elektrolisis larutan tembaga sulfat CuSO4 pada katoda menghasilkan endapan Cu, pada anoda menghasilkan O2 plus H+. Nah, jadi dari video yang tadi kita lihat, kita dapat melihat nih bahwa di anoda terdapat banyak gelembung dan tidak terjadi perubahan, dan karbonnya biasa saja. Di katoda gelembung sedikit keruh di sekitar elektrodanya, teman-teman. Karbonnya terkikis dan berubah warna menjadi warna merah, teman-teman. Sekian saja video dari saya. Mohon maaf bila ada keliruan atau kesalahan dalam penyampaian serta materi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.